Dan dari DC kita rubah ke AC, itu menggunakan inverter. Jika kita menggunakan power supply, kita sebut itu adalah kita harus PLN sama sekali. Kita menggunakan sistem PLTS untuk menyalakan pompa air yang digunakan untuk mencuci sepeda motor. Unit sepeda motor mantap. Oke, jadi akan kita cek lagi mas guys ya bebannya. Bebannya itu berapa watt? Untuk berapa bebannya kira-kira kisaran di untuk pompa air di ya tidak sampai 150, sekitar 183 watt. Ini untuk menyalakan pompa air untuk tenaga suryanya. Jadi sistemnya di 25 volt. Ini sudah bisa masih sekitar ya mungkin 2 jam 3 jam. Untuk arus masuk sudah tinggi di 3,5 ampere. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Iksan PLTS. Jadi kebetulan hari ini tanggal 22 hari Senin, tepatnya bulan 12 tahun 2025. Jadi kali ini kesempatan Iksan PLTS ingin mereview sistem tenaga surya yang Iksan PLTS install ini untuk mencuci motor kendaraan atau sepeda motor. Jadi kita akan gunakan sistem PLTS ini untuk menyalakan unit pompa air. Untuk bebannya nanti kira-kira sebesar perkiraan 125 watt saja, seperti itu. Oke, jadi di belakang kita ini ada sistem instalasi PLTS off grid yang diinstal oleh Iksan PLTS Backup Workshop Bandar Jaya Lampung ini sejak tahun 2024. Kita awal menggunakan MPPT 2024, kemudian dilanjutkan kita menggunakan inverter yang low frekuensi di tahun 2025, kemudian kita setting lagi untuk pemasangan panel di tahun 2025 juga 2025. Jadi kita mulai waktu itu sejak tahun 2024. Sebelumnya kita juga mulai dari tahun 2023 menggunakan baterai VRLA, namun sekarang sudah ganti, kita menggunakan yang baterai lithium ion fosfat. Oke, mantap. Jadi untuk cuaca hari ini sangat cerah mas guys. Untuk arus masuk sudah terbaca 2 ampere, arus masuk 2 ampere. Kemudian untuk arus keluaran di kisaran 3 ampere. Kita beban standar AC bukan AC pendingin, namun untuk beban AC untuk gelombang alternating current kita di 45 watt atau beban seperti PLN atau AC gitu kita sebutnya. Jadi untuk di PLS ini kan ada AC dan juga DC, kemudian dari DC kita rubah ke AC, itu menggunakan inverter. Jika kita menggunakan power supply, kita sebut itu adalah power supply. Jadi ini step up gitu. Kalau menggunakan power supply itu artinya step down. Kalau ini PLTS itu kan untuk menaikkan, namun ketika kita menggunakan switching power supply itu menggunakan step down atau seperti ini, step down. Nah, jadi di depan kita ini ada switching power supply, ini berkapasitas 24 volt DC. Untuk ampernya di ampere sekitar 20 ampere saja. Tapi ini sudah tidak bisa menyala karena waktu itu Iksan PLTS waktu itu gagal sedang melakukan eksperimen atau uji coba, dan untuk switching power supply-nya kalah dan nanti suatu saat akan diservis lagi. Jadi untuk switching power supply ini dia menurunkan tegangan dari tegangan AC dirubah ke DC. Berbeda dengan instalasi PLTS yang di belakang Iksan PLTS ini, dia menaikkan tegangan dari DC ke AC. Jadi bisa untuk menyalakan seperti pompa air, seperti kulkas, magicom, dan lain-lain sebagainya peralatan yang ada di rumah. Oke, mantap. Jadi kita akan cek dulu berapa ampernya yang terbaca yang masuk di sistem MPPT Samoto. Oke, mantap. Oke, jadi seperti ini mas guys ya untuk instalasi PLTS di Iksan PLTS Backup Workshop. Seperti ini. Di sini ada banner kecil
bertuliskan Ihsan Tim PLS. Ini foto waktu itu bersama Om Dwi karya General Electrical. Kita sedang berkunjung ke Metro Lampung. Nah, jadi seperti ini kita menggunakan baterai lithium ion fosfat yang akan kita gunakan nanti untuk menyalakan pompa air untuk mencuci kendaraan sepeda motor roda 2. Kita menggunakan 24 volt 200 ampere menggunakan BMS Dali 8S atau 8 seri. Jadi per selnya ini bertegangan 3,2 volt. Jadi per seri 3,2, kemudian kita di seri menjadi 8 PCS menjadi menghasilkan tegangan sebesar 25 volt. Jadi yang awal mulanya tegangan 3,2 per sel, kita seri menghasilkan tegangan sebesar 2,5 volt, 25 volt DC. Kemudian kita naikkan, kita step up menjadi di 220 volt. Ini terbacanya di sini 208 volt karena ya namanya peralatan itu kalibrasinya ada yang berbeda dengan yang di mesin inverter 220, tetapi di sini terbaca hanya di 208 untuk inverternya. Sebenarnya untuk tegangannya normalnya di 220 volt, bukan di 200 volt. Seperti ini, jadi ini terbacanya 200 volt. Kemudian di sini juga terbacanya 200 volt. Jadi seperti itu. Kemudian untuk inverter yang kita gunakan di depan ini, jadi inverternya kita menggunakan yang low frekuensi. Jadi disarankan untuk menggunakan inverter low frekuensi jika kita akan menyalakan beban-beban berat, mungkin seperti kulkas, pompa air, mesin cuci, ada seperti mesin bor, mesin gerinda. Jadi kita menyalakannya, mengangkatnya, menghidupkannya itu menggunakan yang tipe low frekuensi. Tidak disarankan menggunakan yang high frekuensi seperti ini bekas komputer, jadi dia sangat-sangat tidak efektif. Jadi di sini juga ada kontaktor yang waktu itu sempat Ihsan PLS install untuk menyalakan dan mematikan dengan sistem cloud server. Jadi akan kita cek untuk pendapatan hari ini sudah masuk sebesar 0,003 kWh, masih sangat sedikit sekali. Kemudian untuk saat ini tanggal 22 bulan 12 tahun 2025 yang sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru 2026. Jadi untuk ampere yang masuk saat ini karena ini lagi mendung tadi pas serahnya, jadi ampernya turun. Nanti kita akan cek lagi ampernya. Jadi ampere yang di situ ada tulisan A itu, ada tulisan ampere. Untuk tegangan sistem kita sudah mulai naik ampernya di 0,1, sudah mulai naik lagi di 0,2. Tunggu sebentar. Sudah naik lagi di 0,3. Sudah naik lagi di 0,4. Sudah naik lagi di 0,5. Sudah naik lagi di 0,6. Arus semakin masuk. Jadi semakin arusnya masuk akan tegangan solar panel akan semakin turun dan dia akan hampir menyamakan dengan tegangan baterai. Oke, masuk sudah 1 ampere, sebesar 1 ampere masuknya. Luar biasa mantap. Jadi ini energi gratis ya, Mas guys, dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi pemasukannya kita cek di sini sebesar 1,5 ampere. Kemudian di sini pengeluaran 3 ampere. Jadi ada kekurangannya Mas guys ya. Kita pemasukannya cuma 1 ampere di sini. Namun untuk yang paling besar untuk pemasukan itu di sekitaran 3 ampere, terbaca di 3 ampere saja. Jadi nanti kita akan upgrade untuk solar panelnya, tambah lagi solar panel menjadi total sekitar 1500 watt peak atau 1500 WP pada sistem 24 volt. Jadi seperti ini untuk di sistem 24 volt maksimal di 1600, jadi akan kita kasih nanti instalasi di sekitar 1200 saja. Oke, jadi untuk yang masuk tadi kan 1 ampere tadi, nah ini sudah turun lagi karena namanya untuk sinar matahari kan kadang mendung, kadang terang, naik turun seperti itu. Kemudian untuk keluaran 3 ampere, pemasukan 1 ampere, jadi ada kekurangannya Mas guys ya, kekurangannya kita ambil dari baterai terlebih dahulu. Karena baterainya pun ini masih sangat banyak sekali. Baterainya berkapasitas total sekitar
kurang lebih 4.800 watt atau 4,8 kWh atau setara di 5 kWh. Karena kita mendapatkan baterainya ini second, jadi ya mungkin sudah tidak ampernya sudah tidak seperti yang baru, seperti itu. Jadi ampernya ya mungkin sudah berkurang mungkin 50% seperti itu, mungkin kapasitasnya di 150 ampere ataupun di 120 ampere, mungkin seperti itu. Mungkin kisaran 170, 150. Oke, jadi di sini juga ada switching power supply yang untuk menyalakan lampu-lampu DC. Oke, jadi kita nanti akan nyalakan untuk pompa airnya. Kita akan cek di sini untuk tegangannya berapa watt. Untuk tegangannya berapa, kemudian untuk arus konsumsi pompa air di berapa watt. Dan bagaimana untuk performa airnya nanti akan kita review terlebih dahulu. Oke, mantap. Kita akan cek dulu kondisi di luar seperti apa. Apakah mendung untuk cuacanya, apakah dia ya semoga saja nanti cuacanya panas, sinarnya semakin panas. Oke, mantap, akan kita cek di luar. Oke Mas Kis, sudah kita cek di luar untuk kondisi cerah, kondisi matahari saat ini. Oke, jadi ini solar panelnya Mas Kis ya, yang di atas rumah ini. Kita taruh di sini ada 2 lembar berkapasitas 120 WP untuk per lembarnya. Jadi kita seri sistemnya. Kita main seri sistemnya, jadi menghasilkan tegangan sekitar 40 volt DC untuk di paling terendahnya di 30 volt kisaran. Untuk arus charging di 5 amperan, kemudian untuk jenisnya ini kalau tidak salah ada yang monokristalin dan ada yang polikristalin. Kemudian untuk mereknya kita tidak salah waktu itu menggunakan yang Sun Asia, kalau tidak salah yang merek Sun Asia. Jadi seperti ini. Sudah cukup terang untuk mataharinya. Jadi mataharinya sudah cukup terang ya Mas Kes ya. Jadi sudah bisa menghasilkan ampere yang kecil walaupun sedikit, tapi ya sudah lumayan cukup bagus. Nah, kemudian untuk PLN-nya kita matikan Mas Kes ya. PLN kita matikannya menggunakan kontaktor yang kita operasikan menggunakan menggunakan saklar. Nah, jadi seperti itu. Jadi ketika kita nyalakan seperti ini saklarnya 1 2 3. Jadi ketika kita saklar nyalakan, lampu indikator beban, pemakaian beban warna merah akan menyala. Seperti itu. Kemudian yang di sini ada lampu indikator PLN on. Jadi di sini indikasi bahwasanya tuh PLN menyala. Jadi kita bisa memantau setiap harinya PLN tuh menyala atau tidak melalui lampu indikator. Jadi ketika siang hari pun tidak akan terlihat karena siang hari kan pun jarang untuk menyalakan sebuah lampu seperti itu. Kecuali untuk malam hari, jadi kelihatan mati lampu atau tidak seperti itu. Karena untuk saat ini pun sudah jarang untuk mati lampu. Jadi seperti itu. Akan kita matikan lagi untuk PLN-nya. Jadi nanti lampu indikator yang berwarna merah ini akan mati. Oke. 3 2 1 akan kita matikan. Oke, jadi saat ini sudah mati indikatornya, artinya kita sudah menggunakan sistem kembali ke PLTS. Jadi seperti itu. Jadi ini untuk yang di depan kita ini ada relay crossover, ada internet kabel, kemudian ada pemutus untuk on off. Kita bisa menggunakan jarak jauh HP Android, menggunakan timer, menggunakan manual, menggunakan yang saklar seperti ini, seperti itu. Jadi ketika kita di posisi ke bawah itu menggunakan PLN, ke atas PLTS. Oke, jadi seperti itu sistem kerjanya dari saklar ini mengirimkan perintah untuk menyalakan relay, kemudian menyalakan perintah untuk kontaktor baru untuk ke beban. Oke, akan kita uji coba untuk menyalakan pompa air. Oke, jadi untuk di luar tadi sudah cukup cerah ya, Mas Kes ya. Sudah masuk, ya luar biasa Mas Kes, masuknya sekarang lebih besar 3 ampere.
kita masuk 3 ampere untuk dari mataharinya, kemudian untuk keluaran di 3 ampere juga, jadi ya cukup gitu, jadi seimbang untuk tegangan voltase sudah naik ke 3,22, akan tambah naik lagi ke kisaran 3,3 volt atau 3,3. Oke, akan kita cek untuk berapa beban yang kita gunakan ketika kita menyalakan pompa air menggunakan steam atau cuci motor. Oke, saksikan selanjutnya. Akan kita nyalakan pompa air. Akan kita cek beban yang awalnya 40 watt akan naik menjadi berapa watt. Oke, mantap. Oke Mas Guys, jadi untuk saat ini sudah kita nyalakan untuk pompa airnya Mas Guys ya. Pompa air menyala. Oke, mantap. Pompa air menyala, kita menggunakan pipa paralon. Ukurannya tidak terlalu besar, kita menggunakan yang 3/4 saja. Jadi kita menggunakan pompa air Panasonic. Oke, Panasonic yang 125 watt. Oke, jadi pompa air ini pun kita sudah nyalakan. Ini sudah lama ya, cukup lama. Mungkin bertahun-tahun. Jadi sudah bisa menyedot air, ini sudah bisa. Pokoknya sangat-sangat mantap. Energi gratis mandiri setiap hari. Oke, jadi di sana itu ada sumurnya Mas Guys ya, yang di bawah itu ada sumurnya. Ini lampu-lampu DC, itu lampu AC dan DC. Itu airnya masih menyala Mas Guys. Oke, mantap, air tenaga surya. Oke, jadi di sini ada ini ya Mas Guys ya, ada saklarnya ya. Nah, di sini ada saklar Panasonic yang kita untuk menyalakan pompa airnya di sebelah sana itu. Oke, mantap. Nah, ini ada saklarnya. Oke, jadi di sini juga pun ada lampu DC 2 unit, 2 piece. Kemudian di sini ada lampu AC. Oke, dari sini pun juga kelihatan Mas Guys. Untuk workshop Iksan PLTS di sini ada terlihat di sini untuk sistemnya. Oke, akan kita cek di dalam Mas Guys berapa penggunaan bebannya. Oke, di sini pun ada unit freezer ya. Nanti kita nyalakannya bergantian, mungkin dia takutnya nanti ngetrip ataupun jeglek. Oke Mas Guys, jadi pompa air yang di belakang kita sudah nyalakan ya. Kemudian akan kita cek lagi berapa penggunaan watt yang saat ini. Oke, akan kita cek. Oke, jadi watt saat ini sebesar 200 watt dengan arus atau current-nya di 1 ampere. Kemudian kita akan cek PLN lagi. Kita cek ke PLN di 00 watt. Jadi tidak ada arus PLN yang menyala, watt yang tidak terkonsumsi tidak ada. Jadi untuk inverter kita di 220 volt tegangannya, kita cek lagi untuk load rates-nya bebannya di berapa persen. Tegangan sistem stabil di 24 volt, 25 volt. Untuk frekuensinya di 50 Hz. Untuk load rates-nya di 20%, kita menyalakan lampu-lampu dan juga kita menyalakan pompa air yang di belakang tadi. Kemudian tegangan stabil di 220. Oke, mantap. Jadi kita nyalakan, kita sambil ada juga charging handphone. Kemudian di sini ada ATS Mas Guys. Ini ATS untuk perpindahan ketika misalkan mungkin kan ada trouble ataupun gangguan pada sistem instalasi PLTS. Jadi kita sudah bisa pindah secara otomatis ke PLN. Oke, jadi tegangannya stabil di kisaran 25 volt tadi. Kisaran di 25 volt, untuk bebannya pompa air di 200 watt. Kemudian untuk salah satu persel tegangannya stabil di 3,2 volt. Nanti kita rencanakan kita tambahkan lagi untuk monitoringnya di sebelah sini mungkin kira-kira Mas Guys. Jadi kita nanti akan pasangkan monitoring untuk per sel-selnya berapa, untuk baterainya nanti akan terpantau. Seperti itu. Jadi B1 ini adalah tegangan switching power supply yang untuk menyalakan lampu DC. Akan kita nyalakan. Coba bismillah 1 2 3. Kita nyalakan lampu DC-nya menggunakan switching power supply 1 2 3. Oke, lampu DC sudah menyala guys ya, Mas Guys ya. Jadi beban saat ini bertambah. Jadi beban bertambah sebesar 250 watt. Untuk lampu DC-nya sini sudah menyala di
tegangan di 12 volt. Namun PLN tidak menggunakan PLN sama sekali. Jadi kita tidak menggunakan PLN untuk menyalakan switching power supply. Nah, jadi seperti ini. Ini ada yang 12 volt, kemudian ada yang 24 volt. Namun yang 24 volt ini sudah mati ya Mas guys ya. Nanti kita akan servis. Oke, akan kita matikan lagi untuk lampu DC-nya. Karena sudah terang, kita tidak perlu menyalakan lampu DC. Oke, lampu DC sudah kita matikan tadi. Kondisinya pompa airnya sudah menyala. Oke, akan kita coba uji coba untuk mencuci steam sepeda motor. Oke. Oke Mas guys, jadi tadi sudah kita review seperti apa bebannya. Akan kita coba untuk langsung untuk menyuci kendaraan tempur Iksan PLTS PK Workshop. Oke, mantap. Salam satu arus. Oke Mas guys, jadi ya kendaraannya sudah cukup lumayan belepotan kendaraannya karena kemarin kita bawa ke Metro Lampung dari Bandar Jaya Lampung ya sudah belepotan, jadi akan kita cek. Ya sudah lumayan tebal untuk dari pasir-pasirnya, nanti jadi akan kita cek seperti apa untuk performa dari PLTS untuk menyalakan pompa air untuk mencuci motor menggunakan pompa air. Oke mantap, kita tes untuk mencuci sepeda motor. Ya jadi seperti ini Mas guys ya. Ya di balik layar dari Iksan PLTS kita menggunakan tripod ala-ala master pokoknya tripod ya seadanya Mas guys ya, seperti ini yang masih kita tambal dengan lakban. Oke, jadi ini kendaraannya ini solar panelnya Mas guys sudah cukup ya, dibilang lumpurnya sudah cukup banyak Mas guys ya, jadi kita harus sikat lebih dahulu ini, kalau tidak ya nanti akan sangat tebal untuk dari kotorannya. Oke, hari ini cuacanya lumayan cerah Mas guys ya, cuacanya untuk saat ini pun cerah. Kemudian untuk solar panelnya, oke itu dari Pesonas review solar panelnya di atap. Untuk saat ini jam sudah menunjukkan jam 8:24. Oke, sudah lumayan untuk terang, sudah mulai cerah. Jadi sudah lumayan cerah Mas guys ya untuk dari sinar mataharinya. Oke, mantap. Oke Mas guys, jadi saat ini sudah menyala untuk pompa airnya. Jadi kita cuci terlebih dahulu. Oke, jadi itu saat ini kita sudah menyalakan pompa airnya Mas guys ya. Jadi airnya pun lumayan besar. Kita siram terlebih dahulu untuk kotorannya. Jadi supaya kotorannya pun turun semua. Jadi kita sedang menggunakan untuk PLTS-nya untuk menyalakan pompa air. Jadi supaya kotorannya luntur semua, kita bersihkan. Dan kita tidak menggunakan PLN sama sekali, kita menggunakan sistem PLTS untuk menyalakan pompa air yang digunakan untuk mencuci sepeda motor. Oke, untuk ya mungkin nyucinya mungkin sekitaran setengah jam ataupun berapa menit, 20 menit setengah jam lah. Kemudian untuk daya tahannya untuk menyalakan pompa air untuk mencuci motor ini bisa ya sampai selesai lah, dibilang sampai selesai. Mencuci motornya bisa sampai selesai, pokoknya sampai bersih semua, kotorannya bisa turun semua. Jadi kita semprot terlebih dahulu supaya kotorannya di atas terlebih dahulu nih turun. Posisinya kita sedang menggunakan PLTS
Akan kita cek di dalam seperti apa untuk sistem perselangannya. Jadi perairannya seperti apa akan kita cek terlebih dahulu. Nanti akan kita cek di dalam seperti apa untuk perselangan dari selang-selang. Oke, mantap, sudah kita semprot atasnya. Jadi nanti akan kita gosok-gosok terlebih dahulu supaya dia lebih bersih. Oke Mas Gis, jadi untuk airnya seperti ini Mas Gis ya. Untuk airnya lumayan. Jadi untuk airnya pun ya lumayan seperti pompa air seperti biasa. Jadi kita gunakan untuk cuci kendaraan. Jadi sangat-sangat aman. Jadi akan kita cek ke dalam Mas Gis ya. Seperti apa untuk sistem perpipaan dari instalasi perpipaan dari pengairan Iksan PLTS backup. Kita menggunakan Panasonic 125 watt. Kemudian di sini ada ya, ini dulu bekas lampu-lampu Mas Gis ya. Ini bekas lampu-lampu dulu Iksan PLTS. Lagi ada project pemasangan lampu di salah satu minimarket. Jadi kita ini menggunakannya lampunya sama nih, seperti ini. Lampunya panjang-panjang. Jadi pompa air saat ini menyala. Oke, untuk lampu pun menyala. Jadi lampu pun menyala aman. Ini kita menggunakan PLTS. Jadi seperti ini ya, Mas Gis ya. Selangnya kita menggunakan selang seperti ini. Iya, kita alirkan ke atas. Jadi sampai di luar bisa untuk gunakan difungsikan untuk mencuci unit sepeda motor. Mantap. Oke, jadi akan kita cek lagi Mas Gis ya bebannya. Bebannya itu berapa watt? Untuk bebannya kira-kira kisaran di untuk pompa air di ya tidak sampai 150, sekitar 183 watt. Ini untuk menyalakan pompa air untuk tenaga suryanya. Jadi sistemnya di 25 volt. Ini sudah bisa masih sekitar ya mungkin 2 jam 3 jam. Untuk arus masuk sudah tinggi di 3,5 ampere, produksi di 0,022 kWh. Yang keluar 12 ampere ya kan, keluaran 12 ampere, pemasukan cuma 3 ampere. Jadi untuk kekurangan kita ambil dari baterai terlebih dahulu. Disarankan menggunakan yang inverter seperti ini, low frekuensi, jadi dia kuat untuk mengangkat beban-beban seperti pompa air. Oke, jadi seperti itu reviewnya. PLN-nya 0 watt ya Mas Gis ya, kita tidak menggunakan PLN, kita tapi menggunakan PLTS di 180 terus 80 watt. Oke, cukup sekian jadi review singkat Iksan PLTS. Jadi nanti akan Iksan PLTS lanjutkan untuk nyuci motornya supaya bersih. Oke, salam renewable energy Indonesia, salam satu arus, energi mandiri setiap hari, genset silent. Oke, mantap Iksan PLTS team. Oke, terima kasih telah berkunjung ke channel Iksan PLTS Backup Workshop Lampung. Saksikan video-video Iksan PLTS selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.